Terima kasih sudah klik channel ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hari Rabu. Waktunya kita belajar tajwid. Masih dalam pembahasan hukum mad. Sebelum kita lanjutkan part 3, mari kita murojaah dulu part 1 dan part 2-nya. Secara umum, hukum mad dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu mad asli. Mad asli ada 5, yaitu mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan mad silah qasirah. Untuk penjelasan lengkapnya, silakan teman-teman tonton hukum mad part 1. Linknya ada di kolom deskripsi. Yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mad yang bertemu huruf hamzah. Yang kedua, mad yang bertemu huruf sukun asli. Dan yang ketiga, mad yang bertemu huruf sukun karena waqaf. Mad yang bertemu huruf hamzah dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga, mad silah tawilah. Untuk lengkapnya, silakan teman-teman tonton hukum mad part 2. Pada part 3 ini kita akan mempelajari mad far'i yang bertemu huruf sukun asli. Mad yang bertemu huruf sukun asli maksudnya adalah sukun itu sendiri atau tasdid. Karena tasdid itu adalah terdiri dari 2 huruf, yang mana huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Mad yang bertemu huruf sukun asli dibagi menjadi 5. Semuanya memiliki panjang 6 harokat. Yaitu yang pertama adalah mad farqi. Mad farqi adalah mad badal yang bertemu huruf berharokat tasdid. Mad farqi hanya terjadi pada 2 kata di dalam Al-Quran, yang masing-masing berada di 2 tempat. Mereka terdapat di surat Al-An'am ayat 143 dan 144, dan juga surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Yang pertama adalah az-zakaraini Allahu. Yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Dalam bahasa Arab, kata disebut kalimah. Ini hanya terdapat 1 kata di 2 tempat, yaitu al-ana. Nah, insya Allah mengingat mad farqi dan mad lazim mukhaffaf kalimi tidak sulit ya, karena tidak banyak di dalam Al-Quran. Mad farqi hanya ada 2 kata dan di 2 tempat. Sementara mad lazim mukhaffaf kalimi hanya ada 1 kata di 2 tempat. Yang ketiga adalah mad lazim mutsaqqal kalimi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf berharokat tasdid yang terjadi dalam 1 kata yang sama. Ini banyak di Al-Quran. Salah satunya ketika kita membaca Al-Fatihah di ayat terakhir. Waladdallin. Kemudian contoh lainnya. Dabbatin. Hajjah. Wala tahadduna. Yang keempat adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah. Rangkaian huruf pada awal sebagian surat atau disebut fawatihus suwar. Huruf-hurufnya adalah nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Bisa disingkat naqasa asalukum. Contoh. Qaf, nun, shad, hamim. Hanya pada kata mim. Ha nanti masuk hukum lain. Ain, sin, qaf.
Pada bacaan ain sin qaf itu yang termasuk mad lazim mukhaffaf harfi, hanya qaf yang di ujung ya. Ain dan sinnya itu masuk nanti hukum lain. Yang kelima adalah mad lazim musaqqal harfi, yaitu mad yang bertemu dengan tasdid karena idgham yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Contoh: alif lam mim. Pada lam, setelah mad langsung bertemu dengan mim yang idgham terhadap mim setelahnya. Maka ini adalah mad lazim musaqqal harfi. To sin mim. Pada sin setelah huruf mad, maka dia bertemu dengan nun yang idgham terhadap mim. Maka ini adalah mad lazim musaqqal harfi. Selain huruf-huruf tadi, yakni huruf ha, ya, to, ha, dan ro yang dirangkai menjadi hayyun tohuro, dibaca seperti mada tabi'i, yaitu 2 harokat. Contoh: to sin mim. To pada lafaz to sin mim. Atau contoh yang kedua, toha. To dan ha pada lafaz toha. Itu dibaca 2 harokat. Baik, sekarang mari kita perdalam pembahasan tentang huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah rangkaian huruf pada awal sebagian surat. Huruf-hurufnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Yang ini dibaca panjang 6 harokat. Lalu kelompok yang kedua adalah ha, ya, to, ha, ro. Yang panjangnya dibaca 2 harokat. Terakhir adalah alif, yang tidak dibaca panjang. Hanya dibaca alif saja. Jadi kita tidak akan bahas ya. Sekarang kita bahas yang lingkaran kuning terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan. Nama huruf hijaiyah di kolom kuning ini. Setiap nama huruf terdiri dari 3 huruf. Seperti sin terdiri dari sin, ya sebagai mad, dan nun. Atau lam terdiri dari lam, alif sebagai mad, dan mim. Begitu juga dengan nun terdiri dari nun, waw sebagai mad, dan nun. Jadi yang dibaca panjang adalah huruf madnya. Seperti ain. Yang dibaca panjang adalah i-nya karena di situ ya sebagai mad. Nah, ketika huruf-huruf yang di dalam lingkaran kuning ini tunggal atau bertemu huruf lain tapi izhar, seperti kaf bertemu dengan ha pada lafaz kaf ha ya ain shad atau shad yang ada di ujungnya, maka ini adalah mad mukhaffaf harfi. Kaf ha ya ain shad. Jadi kaf dia mat lalu bertemu fa sukun, maka dia adalah mukhaffaf harfi. Karena mat kemudian bertemu dengan huruf sukun. Begitu juga ketika shad di ujung dia bertemu dengan sukun. Tapi perlu diingat di sini pada lafal shad itu ada qalqalah ya di ujungnya. Jadi dia adalah mukhaffaf harfi. Mukhaffaf artinya ringan. Atau satu lagi kita ambil contoh pada lafaz alif lam ro. Alif lam ro. Pada lam setelah huruf mad bertemu dengan mim yang tidak idgham. Maka ini adalah mad mukhaffaf harfi. Itu perincian tentang mukhaffaf harfi ya. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita bahas tentang musaqqal harfi. Musaqqal artinya berat. Maka ketika huruf-huruf dalam lingkaran kuning ini dalam rangkaian huruf muqatta'ah bertemu dengan huruf yang tasdid karena idgham, maka dia adalah mad lazim musaqqal harfi. Contoh masih kita ambil pada kata kaf ha ya ain shad. Pada kata
Ain Shad. Pada ain setelah mad maka dia bertemu dengan nun yang langsung idgham ke shad. Maka ini adalah mad musaqqal harf. Jadi pada kata ini ada mad mukhaffaf harfi pada kaf dan ada mad musaqqal harfi pada ain. Kemudian ada mad mukhaffaf harfi lagi pada shad. Alhamdulillah, kita cukupkan di sini pembahasan yang panjang ini ya. Mad yang bertemu huruf sukun asli ada 5, yaitu mad farqi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi. Semoga apa yang saya sampaikan membantu teman-teman. Jika ada yang membingungkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan kolom komentar. Semoga semua apa yang coba saya bagi bermanfaat bagi teman-teman, berguna. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.